Malam pertama, kamu terbangun di kegelapan hutan, dikelilingi pepohonan di segala sisi. Bayangan dan kabut menyelimuti di antara mereka. Malam akan segera tiba dan kamu merasa bahwa kamu mungkin tidak sendirian di hutan ini. Kamu tak bisa melihat apapun di balik pepohonan, tapi terasa ada mata lapar yang mengawasi. Bagaimana kamu sampai di sini? Apa di balik sana? Untung ada meja kerja dekatmu dan kapak di atasnya. Praktis, karena dikelilingi pepohonan, wajar mulai menebang dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu dari banyak pohon tumbang, kamu membuat api unggun di lapangan. Tiba-tiba, dunia terasa tumbuh di sekitarmu. Mungkin sebenarnya tidak terlalu buruk. Dan saat itulah kamu mendengar suara-suara samar di hutan sana, terdengar seperti anak-anak yang panik dalam kesulitan, memanggil minta tolong. Kamu melihat sekeliling dan menemukan papan pengumuman kayu yang dipenuhi jaring laba-laba. Di papan kayu tua yang sudah lapuk itu, terpasang poster 4 anak hilang. Belum terlalu gelap, jadi kamu memutuskan untuk menjadi pahlawan dan mencari anak-anak itu. Kamu akan dihantui selamanya jika tidak melakukannya. Kamu berjalan melewati cahaya aman dari area perkemahanmu dan melihat bahwa pasti pernah ada orang-orang di hutan ini. Dulu ada kamar mandi umum, area perkemahan kosong, sumur harapan, dan bangunan lain yang tampak samar di balik kabut. Kamu di sini bukan untuk jalan-jalan, tapi mencari anak-anak itu. Kamu melangkah dan mendengar suara geraman pelan. Perlahan kamu berbalik. Seekor serigala abu-abu yang ganas sedang berlari ke arahmu. Sebaiknya segera berbalik dan lari ke markas untuk aman. Kamu akan keluar lagi saat punya perlengkapan lebih baik, tapi tidak tahu ada bahaya yang lebih besar dari serigala di luar sana. Malam kedua sampai ke-10. Selama beberapa hari dan malam berikutnya, kamu mulai merasakan lapar, ketakutan, dan perasaan benar-benar tersesat mulai muncul. Selama jam-jam siang hari, kamu memberanikan diri keluar ke hutan untuk menebang lebih banyak pohon, menggunakan kayu tersebut untuk meningkatkan meja kerjamu, dan mulai membuat barang-barang sederhana lainnya. Kamu membuat kompas agar bisa lebih memahami lokasimu. Kamu juga membuat jam matahari, supaya malam tidak bisa mengejutimu lagi. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai di luar sana dalam gelap. Sesekali, kamu akan merasakan lapar, jadi kamu berburu kelinci dan memasak dagingnya di atas api unggun. Saat menjelajahi rumah pohon, kamu menemukan kapak yang lebih baik. Segalanya mulai membaik, namun anak-anak yang hilang belum ditemukan dan belum ada jawaban soal kejadian di hutan terkutuk ini. Siapa pembangun semua ini dan apa yang menimpa mereka? Kamu juga cukup beruntung menemukan senter tua. Ini mungkin akan berguna jika kamu berani menjelajah di malam hari lagi. Setidaknya, itu akan membuat serigala lebih sulit untuk menyelinap mendekatimu. Beberapa malam, kamu mendengar tangisan anak-anak sangat dekat sambil membawa senter. Kamu meninggalkan perkemahan yang hangat dan aman, lalu berani menembus gelap untuk terus mencari. Setelah melarikan diri dari beberapa serigala lapar lagi, kamu menemukan sebuah rumah besar yang terbengkalai, diterangi oleh cahaya senter milikmu. Semua jendelanya dipalang papan. Rumah itu tampak sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Lalu kamu melihat ada pergerakan di sekitar bangunan itu. Bukan serigala, melainkan orang-orang yang juga terjebak di sini, seperti kamu. Setidaknya itu yang kamu kira. Sebuah anak panah ketapel melesat 1 inci dari wajahmu, hampir membunuhmu. Mereka jelas bukan orang tak bersalah yang terjebak. Mereka mengenakan jubah dan topeng mirip tengkorak, dengan tanduk rusa mencuat darinya, seperti anggota sebuah sekte. Tak ada gunanya bernegosiasi dengan mereka. Mereka tetap menembaki dan mengejar. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah kembali lari ke perkemahanmu yang lebih aman, tempat kamu membuat obor dan penangkal petir. Membuat tempat tidur nyaman membantumu melewati hari lebih cepat. Tapi, kamu tetap memikirkan para pemuja bertopeng di hutan itu. Tempat ini mungkin lebih berbahaya dari yang kamu kira. Malam ke-10 hingga ke-30, kamu akan segera bertemu monster sungguhan setiap malam di sini. Kamu perlu mengumpulkan kayu untuk api dan makanan kecil untuk mengisi perut. Tapi kamu bukan satu-satunya yang mencari makanan di sini. Kamu merasakan kehadiran gelap di sekitarmu. Kamu berbalik dan melihat sepasang mata besar yang bersinar di kegelapan, melayang sekitar 3 meter di udara. Kamu sadar makhluk ini sedang menguntitmu. Monster Servine ini berubah menjadi bentuk yang agak mirip manusia. Rahangnya yang terkulai meneteskan air liur. Rusa ini adalah salah satu monster paling kuat dan berbahaya di hutan-hutan ini. Dalam kepanikan buta, kamu berlari kembali ke perkemahanmu, sementara makhluk mengerikan itu tertatih-tatih beberapa meter di belakangmu. Semakin dekat, hingga kamu merasakan napas panasnya di leher. Saat semua harapan hilang,
Kamu diselimuti cahaya hangat api unggun. Rusa itu menjerit, lalu mundur ke kegelapan, jadi cahaya menyakitinya. Itu penting diketahui. Meski begitu, rusa bukan satu-satunya yang harus kamu khawatirkan setiap beberapa hari. Para pemuja, psikopat bertopeng tanduk rusa itu menyerang kecil ke perkemahanmu. Kamu sudah bertemu rusa itu dan tahu apa yang mereka sembah. Apakah mereka dulu seperti kamu? Mereka yang terjebak di sini memilih cara mudah, menyembah makhluk buas pemangsa mereka demi harapan belas kasihan yang sia-sia. Apapun alasan mereka, mereka berbahaya. Kamu hampir lolos dari serangan awal, lalu mencabut anak panah dan mengoleskan salep penyembuh. Rusa tak akan datang segera, tapi para pemuja bisa menyerang di mana saja. Namun, kamu bukan target mudah. Setelah mengumpulkan persediaan dari hutan beberapa hari, kamu memutuskan saatnya bertarung di meja kerajinan. Kamu membuat serangkaian jebakan beruang untuk diletakkan secara tersembunyi di sekitar perkemahanmu. Tentu saja, kamu sudah mahir menggunakan kapakmu, tapi saat menjelajahi hutan berkabut, kamu menemukan sesuatu yang akan membuat hidupmu jauh lebih mudah. Sebuah revolver dengan beberapa butir peluru. Para pemuja itu tidak akan pernah tahu apa yang menimpa mereka. Lain kali mereka mencoba menyerbu perkemahanmu, kamu sudah siap. Kamu mendengar teriakan kesakitan saat salah satu pemanah bertopeng itu menginjak salah satu perangkap beruangmu. Sebelum mereka sempat berkumpul, kamu mengarahkan revolver dan menembak ke kerumunan. Kamu melumpuhkan beberapa dari mereka sebelum sisanya panik dan lari ke kegelapan, tapi kamu tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Kamu berlari mengejar mereka, membidik dan menembak saat ada kesempatan. Tapi aksi tembak-menembak ini terhenti oleh mata rusa yang bersinar terang saat menerjang masuk. Kamu berbalik dengan panik dan mengosongkan satu silinder penuh peluru ke arah rusa itu. Namun, peluru hanya memantul dari kulit monster itu tanpa memperlambat serangannya. Kamu harus berlari kembali ke perkemahanmu, selalu hanya beberapa langkah di depan binatang buas yang lapar itu yang mengejarmu. Saat kamu kembali ke cahaya perkemahan, makhluk itu baru pergi dan kamu pun benar-benar menyadarinya. Kamu tidak bisa membunuh makhluk ini, tapi dia bisa membunuhmu antara malam ke-30 sampai ke-60. Karena tak bisa membunuh makhluk seperti rusa itu dan tak yakin ada makhluk lain serupa, kamu memutuskan memperkuat markasmu adalah pilihan terbaik. Itu satu-satunya cara jika kamu ingin bertahan. 99 malam terkutuk itu. Kamu mulai mengumpulkan bibit pohon dari sekitar hutan, menghindari serigala-serigala yang lapar, lalu membawanya kembali ke markasmu untuk ditanam di sekeliling perimeter. Seiring berlalunya hari, pohon-pohon ini tumbuh, membentuk dinding di sekitar markasmu, sedikit demi sedikit. Setidaknya itu bisa mencegah pasukan pemuja menyerang setiap malam selama hari-hari tersebut. Bersenjata revolver, kamu berburu serigala dan kelinci demi daging serta kulitnya. Kenapa kulitnya? Yah, karena setiap beberapa hari, satu-satunya sekutumu yang manusia di hutan ini, seorang pengkhianat, datang berkunjung. Sebagai imbalan kulit yang kamu kumpulkan, dia akan memberimu berbagai barang, seperti makanan, perlengkapan, dan senjata lebih baik. Semuanya mulai terasa nyaman di sini, tapi masih ada yang mengganggumu. Kamu masih mendengar teriakan dan tangisan anak-anak di malam? Kamu tahu, kamu tak bisa membiarkan mereka di sini begitu saja. Kamu harus menyelamatkan mereka dari monster lapar dan pemuja sesat. Jika tidak, tak ada yang akan melakukannya. Dengan persediaan untuk menahan rasa lapar, kamu memberanikan diri keluar mencari gua-gua serigala terdekat, tempat kamu menduga anak-anak itu disembunyikan. Namun, bukan hanya serigala yang harus kamu khawatirkan. Kamu terkejut dan ngeri saat bertemu alien agresif dengan senjata energi terarah dan pedang laser mematikan. Mereka segera menargetkanmu sebagai mangsa luar angkasa mereka. Kamu menunduk dan menghindari proyektil mematikan mereka, lalu berhasil membalas tembakan dengan revolvermu, mengirim mereka kembali ke neraka alien. Tak lama setelah itu, kamu menemukan sebuah gua dan harus bertarung melawan setiap serigala di dalamnya. Setelah menembak jatuh serigala bermata menyala dan terluka, kamu menemukan anak ketakutan bersembunyi di kegelapan. Kamu memberitahu mereka untuk ikut denganmu, mereka tidak perlu takut lagi. Ada monster di luar sana, tapi kamu bisa menjaga mereka aman, atau setidaknya berharap begitu. Kamu membawa anak itu kembali ke perkemahanmu dan membuatkan tempat tidur tambahan untuk mereka. Waktu berlalu lebih cepat, setidaknya dengan ada teman, tapi kamu tidak bisa menahan perasaan bahwa seharusnya kamu melakukan lebih banyak. Kamu tetap di perkemahan menunggu kengerian berlalu, tapi kali ini melihat sesuatu di kegelapan luar cahaya perkemahan. Awalnya kamu mengira itu adalah rusa, tapi kemudian kamu sadar itu adalah sesuatu yang lain. Itu sangat besar,
Monster mirip burung hantu dengan mata menatap tajam yang bersinar, persis seperti rusa sebelumnya. Jika makhluk itu muncul malam hari, itu alasan kuat untuk menghindarinya pada malam ke-60 hingga ke-90. Sepertinya para monster sekarang lebih kuat dan lebih berani, dan ada begitu banyak serigala lapar serta pemuja kekerasan yang berkeliaran di hutan mencari dirimu. Tapi kamu tidak bisa hanya tinggal di perkemahan, kamu masih harus menyelamatkan 3 anak lagi sebelum kamu bisa keluar dari sini. Dalam 30 hari ke depan, kamu menyelesaikan 2 misi berani di Gua Serigala demi menyelamatkan 2 anak lagi. Misi pertama sukses karena kemampuanmu menyelinap dan kamu berhasil membawa anak kedua ke perkemahan. Saat penyelamatan ketiga, kamu menghadapi monster mengerikan lain saat kembali ke perkemahan. Malam tiba dan monster humanoid raksasa lain muncul mengejarmu. Si domba jantan, hewan mirip kambing dengan tanduk besar melengkung, menerjang pepohonan dan menghancurkan pohon jadi serpihan kayu. Saat ia mendekat dengan kekuatan penuh dan kamu panik, kamu menyorotkan senter ke wajahnya, mengira ia rentan terhadap senjata biasa seperti rusa. Monster mengaum dan mundur saat kamu lari ke perkemahan. Kamu hampir tak sanggup lagi, namun misimu belum selesai. Malam ke-90 hingga 99. Tinggal 9 hari lagi sebelum kamu keluar, dan situasinya makin berbahaya. Kamu sudah menyelamatkan 3 anak, tapi yang keempat masih di luar sana. Kamu tahu bisa saja bersembunyi hari ini dan kabur tanpa risiko, tapi jika meninggalkan anak itu di sini, kamu sadar itu akan menghantui seumur hidup. Kamu memeriksa papan pesan tempat poster orang hilang terakhir menunggu. Kamu harus mencari gua tempat anak laki-laki itu bersembunyi agar bisa membawanya kembali ke perkemahan dan menunggu sisa waktu. Kamu membawa revolver ke hutan, berharap tak perlu melakukannya lagi. Namun, kamu diawasi dari balik pepohonan. Rusa itu berharap kamu akan berbelas kasihan dan rentan jika malam tiba dan ia menangkapmu di luar. Kamu hanya perlu menunggu api padam di perkemahanmu untuk memangsa 3 anak yang tetap tidak terlindungi. Dalam perjalanan menuju gua, kamu disergap oleh sekelompok besar pemuja monster, semuanya siap untuk mencabik-cabikmu. Untungnya, kamu siap dan bersenjata lengkap, berhasil mengalahkan mereka, tapi tidak sadar waktu. Malam makin mendekat. Setelah tiba di gua, kamu melawan serigala dan menyelamatkan anak itu. Saat malam tiba, kamu berbalik dan melihat rusa mendekat. Rasanya seperti suntikan es mendadak di nadi. Takut, tapi tak bisa menyerah. Anak-anak ini bergantung padamu. Kamu mengumpulkan seluruh kekuatanmu untuk berlari secepat mungkin kembali ke markasmu saat rusa itu mundur ketakutan dari cahaya. Anak terakhir sudah kembali ke perkemahanmu, waktu terasa lebih cepat berlalu. Kamu membangun tempat tidur dan struktur tambahan, lalu berjaga di tepi perkemahan dengan senjata untuk menghadapi pemuja yang berani mendekat. Ketika hitungan mencapai 99 hari rusa yang telah mengamatimu dari hutan, mengeluarkan raungan marah ke langit. Ia berlari kencang ke dalam kegelapan, mencakar jalannya menuju sebuah bangunan beton dan masuk ke dalam perut gelap bangunan itu. Ia merangkak lewat jeruji pipa, selokan rusak, melolong ke gelap. Kamu boleh pergi dengan anak-anak jika berani. Tapi bisakah kamu benar-benar meninggalkan hutan hanya karena kamu bisa lari dari tempat ini? Tapi kamu akan selalu tahu, rusa dan makhluk lain ada di luar sana, mengawasi dan menunggu. Sekarang, coba tonton tantangan bermain Minecraft untuk pertama kalinya yang lucu, atau klik video ini sebagai gantinya.